Pagi hari ini Tuhan, pagi hari ini Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, untuk memuji, menyembah dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Karena kami rindu Tuhan, hidup kami penuh dengan keajaiban, hidup kami penuh menjadi berkat, penuh dengan berkat untuk menjadi berkat bagi orang lain Tuhan. Kaulah satu-satunya harapan kami Tuhan. Kaulah satu-satunya Tuhan, Kaulah satu-satunya Raja yang layak untuk dipuji dan ditinggikan Tuhan. Bertahtalah Tuhan, bertahtalah Tuhan di atas hati kami ya Tuhan. Kami rindu jamahan-Mu Tuhan. Kami rindu jamahan-Mu Tuhan. Naungan-Mu Tuhan. Shikara lama 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 yasi. Haleluya. Haleluya. Jamahan-Mu berserah Yesus, kerinduan kami Tuhan. Buka hati kami terus Tuhan. Hidupku di altar-Mu, jamahan-Mu berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Mari semuanya sama-sama bangkit berdiri, kita memuji Tuhan yang lebih lagi. Jamahan-Mu berserah penuh di hadirat-Mu, Kau ambil seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu di altar-Mu, menyembah-Mu di altar-Mu, menyembah-Mu. Haleluya, berikan sorak-sorai yang mulia Tuhan Yesus. We worship You, thank You Jesus, thank You Jesus. Berikan sorak-sorai yang lebih dahsyat lagi Tuhan Yesus Kristus kita pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hati kami perlu limpah dengan syukur, mulut kami penuh dengan pujian Tuhan. Kini kami mau memuji dan meninggikan Engkau dengan lebih dan lebih dahsyat lagi Tuhan. Layakkan puji-pujian kami ini di hadapan-Mu ya Tuhan, sebagai korban bakaran yang layak di hadapan-Mu. Hai, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersatu hati berdoa mengucap syukur padamu. Haleluya. Amin. Berikan sorak-sorai lagi buat Tuhan Yesus. Sama-sama kita mau bertepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan firman terangi jalanku. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu.
dalam namanya Yesus ya sumber pengharapan sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Haleluya. Mari katakan kebenaran yang besar. Kebenaran yang bebas selalu berikanku kekuatan hadapi segala tantangan. Tak pernah ku ragu karena Dia besertaku, menjaga dengan kuasa mulia. Semuanya katakan, hanya di dalam namanya sumber pengharapan sepanjang hidupku. Hanya dalam kuasa-Nya, di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Sekali lagi katakan, hanya di dalam namanya Yesus ya sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Yang bersuka cita pada pagi hari ini boleh lambaikan tangannya ke atas, berikan sorak-sorai yang meriah untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Ada pengharapan dalam kuasa-Nya kemenangan. Semua jemaat sama-sama katakan, hanya di dalam namanya Yesus ya sumber pengharapan sepanjang hidupku. Haleluya. Di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama. Siap-siap semua yang katakan, hanya di dalam namanya Yesus ya sumber pengharapan. Amin. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Sekali lagi katakan, hanya di dalam namanya Yesus ya sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya dalam kuasa-Nya, hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Berikan sorak-sorai yang meriah untuk Tuhan Yesus Kristus. Berikan tos kanan kirimu, katakan, kau luar biasa hebat hari ini. Masih mau memuji Tuhan hari ini? Amin. Masih mau memuji Tuhan dengan lebih lagi? Amin. Lambaikan tangan kita ke atas, berikan sorak-sorai yang meriah Tuhan Yesus Kristus. Karena Dialah satu-satunya Tuhan yang layak dipuji. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Sekali lagi katakan,
Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Mari sama-sama kita katakan. Hati kami Tuhan, kami mau muji Engkau. Segenap hati aku memuji, segenap jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Sukacita di hati. Siap-siap katakan semuanya. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Namamu Tuhan yang layak ditinggikan dan dipujikan Tuhan. Thank you Jesus. Kalian katakan, Kau terbesar dan mulia Tuhan. Besar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jemaat dipersilakan duduk. Saya undang untuk para gereja anak dan beserta pengajar-pengajar untuk bisa maju ke depan. Mari Bapak Ibu, kita satukan hati kita. Kita berdoa bagi anak-anak kita. Sungguh luar biasa ya Bapak karya-Mu dalam kehidupan anak-anak kami. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan. Anak-anak kami boleh bertumbuh di dalam Engkau ya Bapak. Engkau memberkati kedua orang tua mereka yang sudah membawa anak-anaknya datang kepadamu. Berkati rumah tangga mereka. Kami bersyukur Tuhan untuk anak-anak yang manis. Kami percaya Tuhan di dalam kehidupan mereka akan mengeluarkan bau yang harum seperti minyak narwastu. Sehingga dimanapun mereka berada akan membawa jiwa-jiwa baru datang kepadamu ya Bapa. Dimanapun kau tempatkan anak-anak kami, dia akan menjadi berkat, dia akan menjadi kesukaan bagi setiap orang. Terima kasih Tuhan.
Tutup bungkus anak-anak kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Sehingga tidak ada satupun tangan jahat, kuasa jahat yang akan menjamah kehidupan mereka. Karena mereka di dalam perlindungan dan pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau berkati kakak-kakak mengajar ya Bapa. Penuhi dengan hikmat-Mu. Supaya apa yang mereka sampaikan untuk membentuk anak-anak kami lebih mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami serahkan ibadah gereja anak mulai dari awal pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan pimpinan-Mu. Roh Kudus yang berkarya dalam kehidupan mereka. Dalam nama Yesus kami bersyukur padamu. Amin. Mari Bapak Ibu kita bersatu hati, kita berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kita. Bapa, kami bersyukur untuk negeri yang begitu baik, di mana kami boleh tinggal saat ini ya Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau memakai para pemimpin-pemimpin negeri kami, mulai dari presiden, wakilnya, para menteri yang ada, dan seluruh jajaran kabinet yang ada, TNI, Polri, bahkan seluruh pejabat-pejabat baik di kota maupun di pelosok-pelosok. Kami percaya Tuhan, Engkau memberikan kepada mereka roh takut akan Engkau, sehingga mereka boleh menjalankan roda pemerintahan ini dengan perkenanan daripada Engkau ya Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Pakai seluruh pemimpin negeri kami untuk kemakmuran bangsa Indonesia ini ya Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kami juga berdoa bagi gereja-gereja yang ada di negeri kami Indonesia ini ya Bapa. Mulai dari kota-kota maupun di pelosok-pelosok daerah. Engkau pakai para hamba-hamba-Mu untuk membawa jiwa-jiwa ini datang kepadamu, untuk menikmati kemurahan-Mu dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka akan bertumbuh, mereka akan bangkit ya Bapa, untuk memenangkan banyak jiwa bagi kemuliaan-Mu. Kami juga berdoa khususnya bagi gereja kami GPI Narwastu Mujizat ya Bapa. Kami percaya Tuhan, kami boleh ada di tempat ini, itu adalah perkenanan daripada Engkau. Engkau memberkati seluruh umat-Mu ya Bapa. Dan bila mereka boleh datang membawa jiwa-jiwa yang baru, yang ingin mengenal Engkau lebih dekat lagi ya Bapa. Engkau berkati Bapa dan Ibu Gembala kami, penuhi dengan hikmat-Mu ya Bapa. Kami percaya Engkau Allah yang menopang kehidupan mereka, memberkati pelayanan mereka, memberkati rumah tangga mereka, bahkan anak-anak mereka. Dan biar lewat keluarga ini, nama-Mu lebih dipermuliakan ya Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Mari kita persiapkan persembahan kita. Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan yang indah di mana kami boleh memberikan sebagian daripada apa yang kami miliki. Kami percaya Tuhan, kami akan memberikan dengan hati yang penuh dengan sukacita. Karena kami tahu apa yang kami persembahkan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Di dalam nama Yesus kami bersyukur padamu. Amin. Persembahan boleh dijalankan, persembahan berjalan 2 kali. Yang pertama untuk operasional dan yang kedua untuk pembangunan. Sambil persembahan dijalankan, kita akan melihat warta gereja selama sepekan yang telah disiapkan oleh tim ini. Shalom, jemaat GPI Narwastu Mujizat yang dikasihi oleh Tuhan. Senang berjumpa kembali bersama Bapak Ibu Saudara semuanya. Saya Mikela dan rekan saya Selin. Pada hari ini kami menyampaikan informasi Gereja GPI Narwastu Mujizat dalam bulan ini. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan, persepuluhan, janji iman, pembangunan, dan lain-lain, dapat memberikan melalui transfer ke rekening gereja atau scan QR yang terdapat di layar, dan dimohon untuk memberikan kode dengan menambahkan 1-10 rupiah untuk memudahkan bendahara dalam menghitung persembahan.
Gereja memberikan kesempatan bagi jemaat yang rindu terlibat secara konsisten menabur janji iman untuk pelunasan gedung gereja. Bulan Juni 2023 sudah terbayar cicilan sejumlah Rp10.892.165. Kami menantikan jemaat penyentuhan yang lainnya untuk sama-sama terlibat bergandengan tangan dalam pelunasan gedung gereja. Untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi PDP Sigit Heni. Bagi jemaat yang memerlukan dukungan doa, membutuhkan pertolongan, dan rindu untuk didoakan, saudara bisa memasukkan pokok doa Anda melalui scan QR berikut ini, dan tim pasukan doa akan berdoa bagi saudara. Mengundang seluruh jemaat untuk dapat bergabung dalam ibadah pasukan doa fajar setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 3.45 pagi. Link akan ditutup pada pukul 3.47 dan wajib on cam. Bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan doa, konseling dapat menghubungi Bapak atau Ibu Gembala. Ibadah raya diadakan setiap hari Minggu pukul 10 pagi di Hall Gereja. Dan berikut ini adalah jadwal pembicara ibadah raya Minggu selama bulan ini. Gereja anak juga diadakan setiap hari Minggu pukul 10.30 pagi, bertempat di lantai 3. Hadirilah ibadah doa malam setiap hari Rabu pukul 7 malam, dan berikut ini adalah jadwal pembicaraan doa malam hari Rabu selama bulan Juni. "30 Minutes with God" atau doa malam online diadakan setiap pukul 9 via Zoom dan diadakan setiap hari Senin, Selasa, Kamis, dan Jumat. Mengundang untuk seluruh anak muda hadir dalam ibadah Youth Through Generation yang diadakan setiap hari Sabtu pukul 5 sore di Hall Gereja. Segenap Gembala Sidang dan Jemaat GBI Narwastu Mujizat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang berulang tahun pada bulan Juni. Tuhan Yesus memberkati. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Mikela dan rekan saya Selin, mengucapkan terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. salam kemenangan. Ya, itu tadi adalah pengumuman gereja selama sepekan ke depan. Ada pengumuman tambahan mungkin? Ya, mengingatkan untuk ibadah doa malam besok ya, hari Rabu tanggal 14 Juni ibadah akan dilayani oleh Bapak Gembala. Dan juga untuk ibadah PWA, Persekutuan Wanita Allah, akan diadakan pada hari Jumat tanggal 16 Juni besok ya, bertempat di Hall Gereja pukul 7 malam dengan dress code-nya adalah batik ya. Diingat sekali lagi, dress code-nya adalah batik dan akan dilayani oleh Ibu Yeni. Ya. Mari kita siapkan hati kita untuk pagi hari ini ibadah akan dilayani oleh Ibu Gembala. Nah, sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita mau angkat sebuah pujian terlebih dahulu. Kita mau masuk ke ruang Maha Kudus Tuhan. Kita mau deklarasikan iman kita bahwa
Sekali Yesus, tetap Yesus. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru setiap musim kehidupan, setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus tahu, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Setiap musim kehidupan kami Tuhan, setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Sekali Yesus. Saya undang semua jemaat Tuhan bisa bangkit berdiri bersama-sama. Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Saya undang Ibu Gembala untuk bisa maju ke depan. Selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekarang ku ada. Oh Yesusku,
kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Yang mengasihi Tuhan, mari sembah Tuhan. Haleluya, haleluya, kami meninggikan Engkau Yesus, menyembah-Mu Tuhan, memasyurkan nama-Mu. Selamanya Engkau bagi kami Tuhan, satu-satunya pengharapan, satu-satunya yang kami andalkan. Sekali Yesus, tetap Yesus. Terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kerabaya sukolala mata kiana lalamaya sekelala lawaya se. Bila hadirat-Mu Tuhan memberikan damai sejahtera di dalam hati kami, dalam hidup kami, di roh kami, jiwa dan tubuh kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau mengurapi setiap umat-Mu, baik yang hadir onsite, yang ada juga di layar Facebook online. Tuhan memberkati Tuhan, hadirat yang sama menjamah setiap kami, menenangkan hati kami, menghibur hati kami, menguatkan kami. Dan biarlah setiap kebenaran firman-Mu itu Tuhan yang memerdekakan kami, membukakan pencerahan-pencerahan dalam hidup kami, untuk kami tahu bagaimana kami mengatasi kehidupan kami bersama dengan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga memberkati hamba-Mu Pak David yang sedang melayani penginjilan bersama dengan Yayasan Raja Wali. Kiranya kasih setia-Mu, damai sejahtera-Mu Tuhan melingkupi Tuhan seluruh tim Yayasan Raja Wali yang sedang melayani Tuhan di berbagai kota. Tuhan memberkati dengan hadirat, dengan pengurapan yang luar biasa, sehingga setiap kami, baik yang di gereja ini dan hamba-Mu Pak David dan seluruh tim Yayasan Raja Wali yang melayani, mereka semua, kami semua mengalami kasih yang luar biasa. Diberkati Tuhan tubuh jiwa roh kami. Setiap kita yang siap menerima kebenaran firman Tuhan, mari bersama-sama dengan saya katakan amin. Selamat siang, selamat hari Minggu, silakan duduk. Bagaimana kabarnya? Baik, luar biasa, sehat, amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, GBI mencanangkan bulan Juni sebagai bulan keluarga. Bulan apa? Bulan keluarga. Dan setiap kita pasti terikat di dalam sebuah keluarga. Anda dan saya pasti dilahirkan dari seorang ibu, betul ya? Ibu keluarga kita, dan tidak mungkin ibu bisa melahirkan sendiri kalau tidak ada ayah. Ayah juga keluarga kita. Merupakan rangkaian yang tidak bisa dipisahkan. Ya, ada mantan suami, ada mantan istri, tapi tidak ada mantan anak dan mantan orang tua. Benar? Benar ya? Baik, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bulan ini bicara tentang keluarga. Sama-sama katakan keluarga. Harta yang paling terindah adalah, iya. Di sini yang punya keluarga angkat tangan. Semua toleh, ada nggak keluarganya di sini? Ya, lalu kata-katanya bilang gini, kau sahabatku, kau saudaraku. Saudara, keluarga itu saudara, amin ya. Ya, ada pepatah yang mengatakan bahkan seorang, ini ayat yang keren, Amsal 17 ayat 17. Nanti ya kita nyanyinya ya Gabriel ya. Nah, Amsal 17 ayat 17. Ini sejak anak saya dua-dua masih kecil, enggak ngerti apa-apa, ayat ini saya beritahu. Dan kami punya janji kelingking. Nah ini, apa? Sahabat sejati, berbagi kasih. Nah ini,
Sahabat sejati berbagi kasih setiap waktu dan selamanya. Ini korban doktrin saya. Sahabat sejati berbagi kasih setiap waktu dan selamanya. Saya rindu anak saya menjadi sahabat saya. Mereka bisa ngomong apapun juga, baik itu yang baik maupun itu kegagalan mereka. Mereka bisa berbicara setiap saat, setiap waktu. Acap kali anak itu ngomong sama orang tua itu takut. Takut nanti bukan didukung tapi malah diapain? Nah ini anak-anak ini isi hati anak-anak. Dimarahi, disalahno, kon goblok. Lek kon goblok berarti saya ngajari lebih, karena nggak bisa akhirnya anaknya jadi itu dia. Jadi hati-hati kita kalau ngomong kon goblok anaknya sopo ya mbok bapaknya lebih itu tadi. Nah, jadi mari kita miliki kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, sama-sama. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Bahkan saudara itu bisa lebih jauh loh daripada sahabat, iya atau ya? Ya, sahabat itu bisa lebih kental banget daripada saudara. Saudara sedarah, ya betul ada hubungan darah. Tetapi persahabatan itu bisa lebih kental daripada saudara. Dan saya berdoa, saya berharap di sini semua kita bersaudara dan bersahabat. Amin. Ya, sama-sama kau saudaraku dan kau sahabatku. Ya walaupun dia statusnya anak saya, ya betul secara anak dia anak saya. Tetapi secara dia bisa bercerita apapun, dia sahabat saya. Dia boleh, anak-anak saya boleh cerita apapun, entah dia gagal, entah dia lagi happy, mereka bebas. Entah mereka lagi berdosa sekalipun, mereka bisa bebas bercerita kepada kami. Dan kami tidak akan menghakimi, kok bisa kayak gitu, kok bisa? Enggak. Ya kami duduk mendengarkan dan mendukung bagaimana caranya supaya bisa bangkit. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini tema yang diberikan oleh GBI adalah komunikasi keluarga di era modern. Sama-sama katakan, komunikasi keluarga di era modern. Sebuah pepatah Tiongkok mengatakan begini ya, 1000 kawan terlalu sedikit, 1 musuh terlalu banyak. Jadi jangan punya musuh. Musuh itu seringkali dimulai dari perkataan. Menciptakan musuh itu terlalu mudah. Acap kali musuh itu diciptakan lewat kata-kata. Betul apa betul? Ya, kita salah ngomong atau kita ketinggian nada ngomongnya. Ketinggian nada ngomong itu bisa menciptakan musuh apa enggak? Bisa. Jadi hati-hati kalau kita dari latar belakang keluarga yang sorry to say, yang nadanya itu staccato dan crescendo. Do you know crescendo and staccato? Nah, staccato itu kalau di dunia musik itu yang di tak 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 tak. Jadi misalnya lagunya gini, C. Awuran korte gak popo karena kamu mungkin gak derap langkah yang gagap. Nah itu ya. Jadi kalau misalnya lagu Joy to the World, mesti kan Joy to the World, itu enggak Joy to the World, the World. Nah gitu, jadi lagunya staccato tok 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 gitu. Nah kalau crescendo, tahu nggak crescendo? Apa itu crescendo? Itu nadanya tuh naik, dinamikanya tuh tambah lama tambah keras gitu ya. Nah itu hati-hati, termasuk saya. Ya, kita yang orang-orang luar pulau itu ya, bukan yang berasal dari lahir di Pulau Jawa, itu cenderung staccato dan crescendo gitu. Memekakkan telinga dan banter walaupun maksud hati nggak seperti itu. Dan acap kali saya juga mendapatkan message ya, pesan cinta karena mereka cinta sama saya. Lalu dia bilang, Bu, gak usah banter-banter kalau khotbah itu, bilang gitu. Nanti ibu dibilang jahat. Saya bilang, gak apa-apa, terima kasih masukannya. Tapi saya sudah warak dibilang jahat. Gitu. Yang penting perilaku saya tidak jahat. Tapi saya juga memperbaiki, saya juga berusaha mengurangi crescendo dan staccato itu ya. Supaya enggak jadi yang orang yang gimana ya. Kita kan juga harus dilihat gini ya. Dibuktikan, bisa membuktikan bahwa kita itu orang Kristen, pengikut Kristus itu. Tambah hari hidupnya, perilaku, perkataan, perbuatan harus semakin mirip
Tuhan Yesus harus semakin berubah begitu ya. Baik, 1000 kawan terlalu sedikit, 1 musuh terlalu banyak. Terapkan itu, ingat-ingat itu baik-baik ya. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Dan acap kali ya kalau saudara-saudara kita lagi sukar, habis manis sepa dibuang. Kalau ada gula ada semut. Kalau saudaranya lagi mentereng, lagi kaya, wow, datang yang berhimpun banyak. Tapi kalau saudaranya lagi bangkrut, lagi di bawah, lagi jatuh, ada yang datang? Ada. Hanya yang menjadi sahabat dalam kesukaran. Ada kok yang datang, ada. Pada saat orang tua saya jatuh kolaps usahanya dari yang berjaya sampai ambruk-bruk-brukan gitu, tetap ada kok yang mensupport orang tua saya. Membantu dalam kesukaran. Tapi yang pergi banyak. Itu kenyataan, itu realita kehidupan yang kita nggak bisa sangkali. Tapi ada satu pribadi yang tidak pernah meninggalkan kita. Siapa itu? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Apa? Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Baitnya gimana? Ada satu sobatku yang setia. Sama-sama. Tak pernah dia tinggalkan diriku. Waktu kapan? Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Sama-sama katakan, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Terima kasih. Nah, bahkan Tuhan Yesus sendiri menempatkan dirinya sebagai sobat yang sejati bagi Anda dan saya. Tempat penghiburan, tempat kekuatan kita, nggak pernah meninggalkan Anda dan saya. Acap kali kita ini susah untuk berkomunikasi, menyampaikan pesan kita, menyampaikan maksud hati kita kepada orang lain, pun kepada anak kita, kepada suami kita, kepada istri kita, itu bisa nggak nyambung gitu loh. Bener ya? Kalau dia lagi kemana, saya kemana, waktu ngomong ini nggak nyambung, frekuensinya nggak sama, itu nggak nyambung. Yang jadi adalah salah paham. Wah, kalau udah salah paham rempong. Suatu saat ini baru kejadian kemarin. Nah, Chelsea ini kan mau ada pensi di sekolahnya, harus jadi MC, harus jadi gini. Lalu sama gurunya diwajibkan sama panitia, pakai high heels, pakai baju dress. Akhirnya mereka pergi ke GM kemarin. Nah, dia cerita sama saya, aku mau ke GM, Wak, mau cari high heel sama baju dress untuk acara pensi. Wes, Wak ikut gitu. Wah, sudah. Itu pulang yoga tadi pagi, kemarin Pak. Terus sampai di rumah saya bilang, Pak mau ikut ke GM, Chelsea mau ke GM cari baju untuk acara sekolahan. Terus suami saya bilang gini, GM, ya wes ikut. Wah, dia telepon Chelsea, mau pergi GM. Iya, ikut Pak. Ya wes ikut kabari, sudah. Habis gitu dia buka laptop, coba dia. Buka laptop tuh kira-kira sebentar apa bisa lama waktunya? Lama kan ya. Loh, mari mau ke GM ngomong kok buka laptop. Dia karena ada tugas untuk mengajar lagi semester depan. Jadi dia sambil nunggu dia buka laptop. Habis gitu, saking asik laptop lalu dia bilang gini, Pak, Chelsea sudah OTW. Lah, waduh mah, ya apa kalau aku ndak usah ikut, kata gitu. Saya langsung nggak bisa guyu. Saya bilang gini, jahat. Nggak bisa menyenangkan istri. Saya bilang gini persis kata, nggak pakai komentar, jahat,
gak bisa menyenangkan istri. Langsung seketika, wah angel iki. Suami saya langsung, wah angel iki, wes angel. Langsung ditutup semua laptopnya, langsung dia ganti baju pakaian, pergi dah kita. Hati-hati ya, kalau frekuensinya nggak sama, karepnya nggak sama, masalah kecil bisa jadi bom luar biasa, betul ya? Ya saya mah kalau dia nggak ikut ya nggak apa-apa juga gitu loh, bisa lebih free. Gitu kan, mana di GM dia bolak-balik lihat jam. Dia mau pelayanan kan dia pelayanan youth di sini jam 5. Tapi dia lihat bolak-balik lihat jam. Saya sama Chelsea sama Ibu Sally gini, biarin, gak usah dilihat si empek, jangan ditanya pendapatnya. Saya bilang gitu, jangan ditanya pendapatnya. Dia bolak-balik lihat jam. Lalu Chelsea dengan gampang, Pak khotbah ya, aku WL, dia bilang. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan ya, baik. Nah ini sekarang komunikasi keluarga di era modern. Kalau di keluarga kita bisa komunikasi dengan baik, pelatihan komunikasi pertama itu ada di dalam keluarga. Suami istri, anak, orang tua, mertua, bla bla bla. Itu di dalam satu keluarga itu yang terutama yang masih ada di dalam rumah. Itu kita bisa berlatih berbicara di situ. Bagaimana kita belajar untuk menghibur dan menenangkan hati. Tahu nggak ayat ini ada di mana? Ini ayat ini keren, baru kita baca kemarin di renungan kemarin. Di kisahnya Yusuf. Pada saat bapaknya Yusuf meninggal, saudara-saudaranya kan takut semua kan, kalau Yusuf akan membalas dendam. Lalu Yusuf itu, saudara-saudaranya mengirim orang kepada Yusuf untuk mengatakan, ayah sudah berpesan, kalau ayah sudah meninggal, kamu harus berbuat baik kepada saudara-saudaramu yang sudah berlaku jahat ini. Lalu Yusuf itu menangis, lalu dia mengatakan seperti ini ya, Bentar saya carikan ya. Intinya begini, memang kamu mereka-rekakan yang jahat, tapi Tuhan itu membuat yang baik. Lalu akhirnya Yusuf itu menenangkan, menghibur dan menenangkan hati keluarganya dengan perkataannya. Saya tadi udah sempet catat cuman ini Kejadian 50 ayat 21. Ya, Kejadian 50 ayat 21. Lalu Yusuf bilang gini, jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu. Demikianlah ia menghiburkan mereka. Mereka itu siapa? Saudara-saudaranya itu yang jahat itu yang sudah jual dia. Ya. Lalu dan akan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Ini loh fungsi keluarga itu sesungguhnya. Mohon maaf di sini kalau ada orang tua suka menghakimi anaknya, suka menjelek-jelekkan anaknya atau memarahi anaknya, saya nggak rekomen banget ya, nggak rekomen banget, saya nggak rekomen. Jadi ini tugas ini, anak kita pernah salah apa sih sama kita? Paling dia main kotor-kotor, jatuhkan air, kotorin rumah, gini-gini. Tapi dia belum pernah jual kita kan? Ya belum kan ya? Belum ya? Nggak, jangan juga. Anak kita salah apa sih? Orang tua kita juga salah apa sih sama kita? Ya karena dia terlalu cinta aja dia rewel, kan gitu ya. Coba nanti kita yang udah tambah gede tambah tua, apa kita juga nggak rewel juga, mulutnya nggak bawel sama mereka? Bisa-bisa lebih bawel dan lebih rewel lagi. Tetapi fungsi dari komunikasi keluarga itu, bahkan pada saat yang tidak baik sekalipun yang sudah pernah diterima, tugasnya apa? Menghibur dan, ayo jawab, menenangkan hati. Itu. Anakmu dapat 4 nggak usah dibilang kamu goblok, nggak belajar, gini gitu, nggak usah juga. Ngapa juga dia udah dapat 4, dia udah merasa minder, dia udah merasa rendah diri, dapat 4, dapat 5 itu dia udah rasa rendah diri. Coba duduk bersahabat, kenapa ya kamu kok bisa dapat segini? Coba ditanya, nggak belajar mah kakean main handphone, gitu ya. Gimana caranya? Adalah solusi yang banyak bisa kita katakan. Walaupun kata-kata kita ini harus berupa didikan,
bukan berarti kita menjatuhkan harga dirinya. Ya atau ya? Iya, jangan menghina anak kita dengan perkataan kebun binatang itu. Nggak perlu. Apalagi pakai J dan C itu. Jajanan Surabaya. Nggak perlu, ya kan? Nggak perlu juga. Lalu menghakimi mereka, anak-anak kita bilang, kayak goblok lagi nih, lagi tuh. Emang bapak sama mama dulu pintar? Belum karuan bapak mamanya pintar. Belum, nggak karuan, belum tentu. Belum tentu mereka yang bilang, kamu goblok gini aja nggak bisa. Emang mama bapak dulu ranking 1? Iya ya, enggak. Saya yakin enggak. Kalau dia nggak ditabokin sama mama papanya dulu, dia eyang kangkongnya dulu, dia juga dimarahin juga. Akhirnya itu menurun. Cara orang tua mendidik anak itu menurun. Ini menjadi rantai yang luar biasa gawat dan rusak. Ya toh ya? Wah, akademis itu bukan nomor 1 Bapak Ibu. Akademis bukan nomor 1, sekolah itu bukan nomor 1. Tapi karakter anak Anda saat dia berintegritas luar biasa, itu yang membuat dia sukses di muka bumi ini. Amin. Ya. Jujur kalau boleh saya katakan, saya mendapat penghasilan bukan dari akademis sekolah, tapi dari skill. Dari skill. Nah, suatu saat pada saat saya menghadiri graduationnya sekolahnya si Daniel. Yang keren dari sekolah itu ya, kalau di sekolahnya si Gabriel, graduation nilai terbaik itu hanya di akademis. Hanya akademis saja. IPA tinggi, matematika tinggi, bahasa Inggris tinggi, sejarah tinggi, segalanya yang tinggi-tinggi itu loh. Begitu. Tapi yang dikasih penghargaan reward itu yang hanya akademis tinggi. Lalu ada satu non akademis karena hanya sifatnya aktif. Tapi pada saat saya menghadiri graduation-nya si Daniel, itu award-nya itu bukan cuma akademis. Jadi akademisnya ada yang di science tinggi, IPS-nya tinggi, lalu ada yang di integritas, ada yang di masalah spiritual, ada yang di masalah goodness-nya. Wih, hebat. Hebat. Dia bisa melihat murid-muridnya ini yang karakternya bagus sekali dalam menolong teman. Itu dikasih reward pada saat penghargaan terakhir. Mereka yang pinter bermusik itu dihargai luar biasa di sekolah itu. Hanya sayang, sekolah itu tidak boleh makan kerupuk udang. Tidak boleh makan petis udang, tidak boleh makan cumi-cumi, lele, dan patin, dan B2 dan yang lain gitu. Paham maksud saya ya? Hanya sayang, tetapi secara reward dia luar biasa. Dia menghargai manusia itu bukan cuma dari segi akademis. Akademis bagus untuk orang-orang yang terpanggil di bidang akademis. Kalau dokter ya harus belajar, enggak mungkin dia cuma berdoa dan main musik jadi dokter. Enggak boleh. Betul ya? Nah, di sini coba kita lihat, tidak melulu anak kita itu dalam keluarga itu kalau dia tiba-tiba akademisnya enggak bagus-bagus banget kayak teman-temannya, enggak perlu juga kita kata-katain atau kita suruh mereka jadi orang lain, jangan. Kalau hatinya sudah luka, dia tidak bisa mengkomunikasikan isi hatinya. Akhirnya orang tua jadi enemy. Orang tua yang harusnya menjadi tempat sahabat untuk bisa berkomunikasi, itu orang tua menjadi musuh pertama yang tidak perlu aku bicara dengan orang tua itu. Belum ngomong udah takut, karena apa? Di sini pasti otaknya udah kesetel, ngomong masalah ini pasti aku disalahno. Pasti aku disalahno wis. Pokoknya dia terus yang bener, orang tuaku terus yang bener, otaknya dia terus yang bener, pikirannya dia yang bener. Aku salah terus, akhirnya anak itu disetir. Bukan menurut kehendak Tuhan yang harus terjadi dalam mereka, tetapi kehendak orang tua. Fatal atau tidak? Fatal.
Saya mohon maaf apabila Bapak Ibu, aduh Bu ini gak enak, ini kan anak-anakku. Ya, itu anak-anak Anda, ini juga anak-anak saya. Tapi jangan lupa, mereka ini hanya titipan. Anytime, kalau Tuhan mau ambil, diambil punyanya. Sewaktu-waktu, seketika, kita nggak bisa tahan-tahan. Kami keluarga besar baru kedukaan. Wah, pinter, cantik, 23 tahun, pandai, nilainya A, kelakuan perilaku baik. Diambil Tuhan, pulang nak, ayo pulang, kamu tak pek buat aku ya. 2 keluarga kami gadis, keluarga besar kami gadis-gadis, 23 tahun semuanya, cantik, pandai. Orang tua hanya bisa menangis. Karena betul itu bukan milik orang tua, itu milik Tuhan Yesus. Siapa yang di sini punya anak boleh raise hand. Angkat tangan yang sudah punya anak, yang dititipi anak maksudnya. Lihat baik-baik anakmu, anak kita. Tugas kita itu mempersiapkan mereka kuat menghadapi kehidupan di muka bumi ini. Bukan kuat menghadapi Anda. Paham enggak? Mereka kuat, kita dampingi mereka, mereka kuat menghadapi hidup ini. Sehingga apapun yang terjadi, mereka integritasnya itu tidak diragukan. Kita enggak masalah melepas mereka. Kita tidak takut melepas mereka di muka bumi ini. Karena kita sudah mempersiapkan mereka sesuai dengan jalan kebenaran firman Tuhan. Ini bicara tentang keluarga. Dan di era yang modern ini, masa-masa saat ini, betapa canggihnya alat komunikasi yang kecil itu bisa dipakai untuk menolong kita semakin dekat dengan keluarga kita. Ini kami satu keluarga, satu link, itu kami pakai Live 360, tahu ya Live 360? Jadi dia di mana, dia di mana, dia di mana, saya di mana, suami saya di mana, kita langsung bisa cek. Kalau dia pulangnya enggak, kok udah kemalaman kita cek. Oh habis nganter ini gini-gini masih di posisi ini, oke masuk akal. Sudah kita enggak ganggu. Kenapa pulangnya, oh masih di posisi tempat yang persis yang tadi. Wah keren enggak? Ini kepercayaan dalam keluarga. Saya sama suami istri, pin-pinnya tahu, password tahu. Mohon maaf kalau suaminya enggak boleh passwordnya dibuka, itu something wrong. Jangan-jangan dia ada komunikasi sama keluarga yang lain. Gitu. Buka passwordnya, kasih aja ya. Kita pasang password harus. Supaya nggak ada tangan-tangan jahil tiba-tiba buka HP kita. Tapi kalau suami kita buka, istri kita buka, wah password terbuka. Bisa dibuka sama dia. Keluarga itu penting. Dan keluarga itu merupakan satu komunitas pertama yang dibentuk Tuhan, keluarga. Yang setuju katakan amin ya. Di mana Tuhan mau berkarya di situ, di mana Tuhan mau memberkati kita di situ. Kita baca ayatnya Kolose 3 ayat 14 sampai 17. Kolose 3 ayat 14 sampai 17. Bunyinya seperti demikian. Kolose 3 ayat 14 sampai 17. Kita baca bersama-sama ya. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. 16. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani. Kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. 17.
dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Baik, yang pertama, bagaimana supaya kita bisa berkomunikasi di keluarga di era yang modern ini, ayat 13, ayat 14 dan ayat yang 15. Komunikasi berdasarkan apa? Kasih dan damai sejahtera. Katakan kasih dan damai sejahtera. Kasih itu yang membuat kita mempererat, mempersatu keluarga kita dan sahabat-sahabat kita ini, saudara-saudara kita. Jadi pakai kasih itu, dan damai sejahtera itu melandasi. Jadi pada saat kita sedang berkomunikasi, saat kita sedang berhubungan, saat kita sedang berinteraksi, pakai itu kasih dan damai sejahtera. 1000 musuh, 1000 musuh. 1000 kawan terlalu sedikit, 1 musuh terlalu banyak. Pakailah kasih dan damai sejahtera dalam segala sesuatu. Pakailah asas praduga tak bersalah lebih dahulu gitu loh ya. Jangan iki awas ojo-ojo Chelsea iki gini, ojo-ojo ini, ojo-ojo, gak usah pakai ojo-ojo. Kasih dan damai sejahtera itu jadikan dulu nomor 1. Supaya apa? Semua masalah itu bisa diselesaikan dengan baik. Kasih dan damai sejahtera. Jangan merasa diri kita ini sudah kayak karena udah orang tua ya. Jadi wah levelnya merasa hebat-hebat, harus didengar, harus dituruti. Didengar oke, dituruti enggak harus. Itu saya katakan. Didengar oke, dituruti enggak harus. Kalau salah terhadap firman Tuhan jangan dituruti, nanti engkau berdosa. Setuju ya? Setuju? Ya, suatu saat, saya enggak mau yang sharing ini, nanti next time aja. Jadi kalau orang tua itu mereka mendengar, mereka berbicara, harus kita dengarkan, harus kita hormati dari hati ini. Dari hati yang paling dalam kita menghormati dia. Kita menghargai dia. Dia adalah wakil Tuhan yang dikasih ke kita untuk kita ini bisa hadir di dunia ini. Walaupun kita nggak bisa pilih model orang tua kita itu. Kita hargai, kita hormati. Apakah harus dituruti semuanya? Tidak. Saya katakan tidak. Hanya yang sesuai firman Tuhan, tidak melanggar firman Tuhan. Kita turuti, apa salahnya, kan gak ada ruginya kan. Malah lebih baik orang tua kita cinta sama Tuhan, mengarahkan kita yang baik. Dia orang tua yang takut akan Tuhan, dia mengarahkan, menasehati. Ya kita denger dong seperti Musa waktu diberitahu sama apanya, siapa? Mertuanya ya. Ingat gak kisahnya Musa itu? Waktu dia mengatur, mendengarkan keluh kesah dari seluruh rakyat Israel. Lalu orang mertuanya itu siapa namanya ya? Hah? Yitro. Ya betul, Yitro ya. Mertuanya datang, mus, kamu mus ya, bukan maus, bukan ya? Tahu ya, maus. Nah, itu musuh kami di rumah. Maus. Ya. Itu terus kalau si Musa, tapi by the way Bapak Ibu ya, dengar baik, ini skip ya ceritanya. Enggak semua yang kita anggap enemy itu enemy. Saya tadi kan bilang musuh saya itu mouse kalau di rumah. Tapi Tuhan ingatkan lagi satu hal. Enggak semuanya yang enemy itu adalah enemy. Dia bisa enemy itu memberikan jawaban bagi kita. Paham enggak? Pada saat saya tuh sakit, satu keluarga sakit COVID ya. Dia sakit duluan karena sekamar, adiknya nyusul. Terus suami saya sakit, terus saya akhirnya pindah ke kamar tamu tidurnya. Waktu saya tidur di kamar tamu pakai kasur, tenang, bukan beralaskan koran. Masih kasur ya. Tidur pakai kasur, terus habis gitu suami saya udah sakit, badan saya mulai rasa gak enak. Tapi suami saya diem, sebenarnya dia tahu kalau saya sudah sakit, cuman saya langsung memisahkan diri. Karena itu ada aroma terapi yang dikeluarkan sama peliharaan kami itu ya. Itu kalau dia sekali ngucur, itu aroma terapi kalau fresh itu beda.
berjarak 1 jam itu beda. Nanti kalau dia udah kena terik matahari, baunya sudah mulai hilang, tapi masih ada di situ. Nah, saya kan tidur di depan, itu aromaterapi masuk. Shhh. Itu biasanya kalau si Caca itu baru curan pertama, itu langsung hidung saya ini bener-bener maut luar biasa. Begitu baru cur pertama, saya tuh masih di belakang. Gabriel, itu Caca kencing. Itu. Mosok saya mah, lihat, saya bilang, mereka keluar. Oh iya, masih banyak danau. Jadi belum kering. Itu hidung saya itu tajamnya kayak gitu. Itu kali saya sudah pindah, suami saya masih bisa bau, tapi dia udah sumer-sumer. Saya udah nggak rewel masalah bau-bauan. Jadi dia ngocor kayak dia apa gitu, enggak. Jadi suami saya cuma diem saja. Pada saat dia sudah rasa bau, saya nggak rewel, saya diem aja gitu, nggak ribut gitu loh. Nggak ada ribut masalah bau-bauan. Terus saya, kayak kamu kemarin ya. Ini kesaksian ini. Minggu lalu dia anosmia. Nggak bau apa-apa loh. Tapi nggak ada sakit apa-apa. Dia bener-bener, ini nanti kesaksiannya dilihat di Facebook kemarin ya. Facebooknya Yud kemarin. Nah, lalu saya tidurlah di ruang tamu. Terus saya sudah mulai rasa nggak enak. Ini udah mulai gatel, badan mulai nggak enak. Terus saya gini, aduh Tuhan, kalau kayak gini terus aku bisa sakit sungguhan, aku bilang gitu. Kapan Tuhan aku nih bisa pindah ke kamar? Lalu, tahu siapa yang muncul? Mouse. Dia tiba-tiba, begitu saya selesai berdoa, dia tiba-tiba melintas dari dapur, entah masuk dari mana. Dia ke belakang, langsung gini, aku tidur sama tikus lah. Saya kukut langsung. Papa, aku pindah kamar. Your enemy it's not always enemy bagi kamu ya, amin. Kadang-kadang enemy kita itu, musuh-musuh kita itu Tuhan tunjukkan sesuatu untuk kita dapat jawaban Tuhan. Amin. Ya, masalahmu bukan musuh, suamimu bukan musuh, istrimu bukan musuh, mertuamu itu bukan musuh, anak-anakmu bukan musuh, orang tuamu bukan musuh. Siapa musuh kita sesungguhnya? Penguasa di udara yang memakai oknum-oknum tersebut pun memakai Anda dan saya. Ya atau ya? Oleh sebab itu pakai kasih dan damai sejahtera. Yang kedua ayat 16. Jadi perhatikan unsur komunikasi. 1, kasih dan damai sejahtera. Yang kedua, komunikasi itu pakai hikmat Kristus. Kolose 3 ayat 16 kita baca 1, 2, 3. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala apa? Kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seseorang akan yang lain dan sambil menyanyikan mazmur, puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Jadi berkomunikasi, berinteraksi dengan sesama kita itu pakai apa? Hikmat Kristus. Sama-sama katakan hikmat Kristus. Ya, pada saat kita melihat keluarga kita salah, jelas-jelas salah, jangan dihakimi. Ayatnya apa? Dengan segala hikmat apa? Mengajar dan menegur. Ditegur. Ditegur ini bukan pakai hei semut. Semut Anda enggak tersinggung ya? Belum tersinggung kalau semut. Kalau saya bilang hei B2, marah enggak hatinya? Luka enggak? Apalagi bilang hei, yang terserah sembarang. Menegur, dia punya nama, ditegur namanya. Beritahukan, kalau dia bisa menceritakan kesalahannya, itu lebih baik. Jadi dia orang yang tahu bisa menceritakan kesalahannya apa, itu orang yang bisa cepat bertobat. Suatu saat ada orang nih, salah nih ya, tapi mungkin lambe turah. Do you know lambe turah? Lambe itu lah 2. Lek turah berarti memble. Wah kayak lambe nih di mana-mana, lambe turah ya. Udah jelas salah.
Tapi saya nggak tahu jenis-jenis ini mungkin nggak bisa dibikin bertobat kecuali dengan doa dan puasa. Bukan saya yang berdoa puasa, dia yang lambe turah itu. Dia yang berdoa dan berpuasa, puasa dari lambe turahnya. Lalu dia tuh sebar gini gitu. Saya tegur dengan keras, tapi tidak pakai kata-kata misterius. Ya, saya tegur dengan keras. Habis itu dia datang minta maaf sama saya. Saya tanya, minta maaf untuk apa? Ya untuk yang Maria bilang. Saya bilang apa? Ya itu yang mana? Ya pokoknya minta maaf. Iya, salahnya apa? Saya nggak tahu salah saya apa. Oh ya, kalau nggak tahu salahnya nggak usah minta maaf. Dipikir dulu sampai tahu salahnya apa. Saya juga mau maafin apa. Kan situ nggak tahu salahnya apa. Saya juga nggak tahu mau maafkan apa. Dah, dipikir dulu. Nanti kembali lagi ya dengan kasus yang sama. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hikmat mengajar dan menegur. Anak salah harus ditegur, harus. Jemaat salah harus ditegur, harus. Apalagi kami sebagai gembala, kalau ada yang salah harus ditegur supaya benar. Tetapi semuanya itu harus dengan kasih dan damai sejahtera dan hikmat. Supaya apa? Mereka itu hatinya dihibur. Mereka itu mendapatkan ketenangan hati. Mereka bukan merasa ditolak. Tapi mereka tahu, oh iya aku salah dan aku harus bertobat. Ini loh hikmat Kristus. Tuhan ini luar biasa kok ngasih kita luar biasa hikmat. Yang kurang hikmat disuruh minta hikmat. Asal jangan lambe turah. Ada kisah di lambe turah di Alkitab. Tahu enggak ayatnya di mana? Tak cari no. Tahu enggak? Mungkin yang bisa jawab. Siapa tahu di sini kisah lambe turah? Kisahnya Ayub. Siapa itu? Siapa? Istri Ayub. Pada saat Ayub mengalami penderitaan yang luar biasa, lalu istrinya bilang gini, matilah kamu, kutukilah Tuhanmu dan matilah kamu, kan gitu ya. Ayo ya. Masih bertekunkah engkau dengan kebaikanmu, kesalehanmu, integritasmu itu? Setelah engkau mengalami yang demikian berat, demikian sakitnya luar biasa yang datang dari Tuhan itu, masih kamu saleh? Setelah kamu mengalami kesakitan yang luar biasa ini, masih kamu mau saleh? Kutuki saja Tuhanmu itu dan matilah. Ini contoh lambe turah. Berarti lambe turah di dunia itu nyontoh di Loh Bapak Ibu denger baik-baik. Lalu Ayub menjawab gimana? Ayat 10. Tapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan. Dengar, setiap yang lambe turah itu berarti dia sama dengan gila. Hati-hati ya, ada yang mau di sini disebut gila? Gak ada. Jangan lambe turah. Biarlah setiap kata-kata kita ini hikmat, kasih, damai sejahtera. Kata-kata kita ini menghibur, menenangkan hati menjadi obat. Lalu dia bilang gini, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, sama-sama baca, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Di sini siapa yang punya bibir? Semua punya ya. Berarti ada kemungkinan bisa menjadi lambe turah. Kalau ingat, kalau udah lambe turah, itu disebut gila. Tidak ada di sini. Katakan, tidak ada di sini. Tidak ada di keluargaku. Tidak ada di hidupku.
Karena hidupku, seumur hidupku aku tidak akan berbuat dosa dengan bibirku. Katakan, seumur hidupku aku tidak akan berbuat dosa dengan bibirku. Ngomong profetik. Jadi kita ini berlatih kata-kata kita itu selalu F, apa D? Filipi 4. Semua benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis dan sedap didengar, semua kebajikan dan patut dipuji. Kupikirkan semua itu yang harus menjadi bagian kita supaya kita nggak jadi termasuk komunitas perempuan gila. Anda tahu gereja ini laki atau perempuan? Di hadapan Tuhan mempelai. Nah, berarti Anda yang suka ngomel, Anda yang suka marah-marahin anak, nggak ada aturannya, Anda yang suka, kita ini yang suka aneh-aneh dengan perkataan bibir kita walaupun guyon, ini masuk dalam komunitas perempuan gila. Ojo guyu-guyu, Alkitab sih ngomong. Ya, tapi di sini semua nggak ada perempuan gila. Dan tidak akan pernah ada. Yang ada adalah mempelai wanita yang dipersiapkan Tuhan, menyongsong Tuhan dengan baju kekudusan sebagai mempelai yang cantik, yang berdandan disempurnakan, mulutnya perkataan manis, matanya kudus, tangannya suci, perkataan perbuatannya menyenangkan Tuhan. Amin. Itu kerinduan kita. Dan kalau itu kita lakukan dalam hidup kita, dalam kita berkeluarga, anak kita itu pasti kepingin pulang terus ke rumah. Ya, anak kita itu pasti nggak mau lama-lama di luar, kepingin pulang ke rumah. Senengannya kumpul sama keluarga. Dan dengan dasar itu mereka akan membangun rumah tangganya dengan cara yang sama, bahkan lebih baik lagi. Amin. Kita berdoa generasi sesudah kita, anak-anak kita, mereka bisa membangun keluarga yang baik, membangun komunikasi yang baik. Lah Bu, aku sudah telat Bu, wis kadung iki apa? Nggak ada kata terlambat. Mari kita kembali kepada firman untuk minta Roh Kudus memberikan hikmat bagi kita untuk menyelesaikan segala sesuatu dengan Kristus. Yang ketiga, terakhir. Kolose 3 ayat 17, komunikasi untuk memuliakan Kristus. 17 kita baca bersama-sama. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Saya mempunyai sebuah quotes yang bagus yang saya dapatkan, sebentar saya carikan dulu. Tadi sambil duduk Tuhan ingatkan sebentar ya. Mana dia? Wait a minute. Intinya itu seperti ini. Orang yang berhikmat, dia mengatakan sesuatu yang dia miliki. Ya, ini punyanya, kok saya nggak nemu ya. Bentar, ada sumbernya soalnya. Bukan saya. Nah, ini, Plato. Orang bijak itu berbicara karena mereka memiliki sesuatu untuk dikatakan. Tapi orang bodoh karena mereka harus mengatakan sesuatu. Jadi diumbar-umbar, isi hati ini ku diumbar-umbar.
Di Alkitab dikatakan bodohlah orang yang mengatakan isi hatinya saat itu juga. Loh kok bodoh? Berarti Plato nyuntuh Alkitab ya. Alkitab ki ancene keren tok cer luar biasa, top markotop jos gandos. Keren pol. Le Anda nggak suka cinta Alkitab keliru tenan. Sing dibaca yuk WhatsApp grup berita YouTube, ngikuti YouTube kanan kiri oke, muka belakang atas bawah. Kapan Alkitab lah hali gak apa-apa entek waktune, sing penting ini harus update zaman, berita kekinian itu harus tahu. Lupa kita ini gak tahu loh waktunya stopnya kapan. Lagi masang YouTube ngikuti apa YouTuber gereja-gereja YouTubean niku, wah gak gelem digembalakno, wah mari gitu lagi nonton YouTube kaget, oh maksudnya waktu entek mate gitu loh, maksudnya habis gak sempet dia menyenangkan Tuhan. Waduh, gak sempet hidupnya memuliakan Tuhan. Dia gak tahu kalau di Alkitab itu semua rahasia ada. Semua Alkitab ini kalau dibaca pelan-pelan itu membuat engkau lebih berhikmat dari guru-gurumu. Sopo sing di sini kepingin akademismu pinter, top marka, top jos gandos, kalau bisa ranking 1+++. Baca Alkitab, cerdas. Dibuat cerdas, dibuat berhikmat tuh ayatnya ada. Orang yang baca Alkitab suka Taurat Tuhan, dia lebih berhikmat dari guru-gurunya, dari pengajar-pengajarnya. Anda mau berhikmat? Iya, saya mau. Wah, wes entek ayati, slide entek. Ya, habis. Slide dari GBI, pembahasan saya sendiri. Jadi GBI tidak memberikan penjelasannya ya, hanya slide saja dikasih. Oke. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Pagi hari ini, mari di bulan keluarga ini eratkan kembali kasih, damai sejahtera, hikmat Tuhan, dan untuk memuliakan Tuhan dalam setiap keluarga kita. Kalau ada suami, istri atau keluarga di sampingmu, gandeng tangan. Kita memuji Tuhan bersama-sama. Oh haleluya, hadirat-Mu menjamah setiap kami Tuhan. Kasih surgawi melawat setiap kami. Hati yang keras Tuhan lembutkan. Hati yang sakit terhadap anggota keluarga dan sahabat, Tuhan jamah ya Roh Kudus. Engkaulah sobat Sami yang satu-satunya Tuhan yang selalu hadir bagi kami. Kami rindu, kami keluarga kami, sahabat-sahabat saudara kami, sekutu seiman kami di gereja ini Tuhan. Kami memuliakan Engkau dalam rumah tangga, dalam keluarga-keluarga yang dipulihkan dari sakit hati, dari kepahitan, dari kekecewaan, dari tuntutan-tuntutan yang tinggi, dari kemangkelan-kemangkelan, dari tawar hati. Berikan hikmat kepada umat-Mu Tuhan yang sedang mengalami pergumulan-pergumulan menghadapi anggota-anggota keluarga yang sulit. Tuhan jamah, kami rindu Tuhan. Kami sebut namanya dalam nama Yesus pada saat ini. Kami sebut namanya dalam nama Yesus. Engkau yang punya anggota keluarga yang sulit, yang sedang Engkau doakan, sebut namanya, perkatakan namanya saat ini dan bawa di dalam doa. Aku rindu Tuhan,
semua keluargaku melayani Tuhan. Aku rindu keluargaku bersatu selamanya mengasihi Engkau. Terima kasih Engkau bisa gandeng keluargamu, katakan, kami datang di hadirat-Mu. Saya undang kita bangkit berdiri. Dalam satu kasih, dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu. Yesus, kami datang di hadirat-Mu ya Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih, dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu. Yesus, mari angkat tangan kita, pegang tangan keluarga kita, katakan, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya, bersama keluargaku, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya, bersama keluargaku, bersama keluargaku melayani Tuhan. Haleluya, Yesus, Yesus Tuhan. Mengasihi Engkau, tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya, bersama keluargaku, haleluya, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi
datang Tuhan pada pagi hari ini Yesus. Kami datang bersama dengan keluarga kami Tuhan, baik yang ada di ruangan ini maupun mereka yang sedang melakukan kegiatan-kegiatan mereka yang lain. Kami membawa keluarga kami Tuhan. Kami membawa suami kami, sebut namanya. Kami membawa istri kami, sebut namanya. Kami membawa anak-anak kami, sebut namanya. Kami mau bersatu Tuhan untuk dipulihkan. Kami mau bersatu di dalam kasih, dalam damai sejahtera, dalam hikmat-hikmat-Mu Tuhan, untuk memuliakan Tuhan melalui keluarga kami. Apa yang sudah salah sebelumnya, Tuhan Roh Kudus, Engkau memulihkan setiap rumah tangga, setiap hati yang luka Tuhan jamah ya Roh Kudus, setiap hati yang tawar Tuhan berikan anggur yang baru, setiap hati yang kecewa Tuhan buat berglori lagi dengan sukacita yang daripada Engkau. Oh haleluya, haleluya. Sehingga setiap kami umat-Mu pada pagi hari siang ini, kami mengalami lawatan-Mu Tuhan secara pribadi. Anggur yang baru kembali mengalir dalam hati kami, anggur sukacita itu mengalir kembali Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Yesus, Yesus, Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sembah Tuhan sejenak, 1-2 menit dalam hadiratnya. Sembah. Katakan, pulihkan rumah tanggaku. Oh pulihkan Tuhan keluargaku. Biarlah berkat-Mu terus dicurahkan di dalam nama Yesus. Anugerah-Mu terus mengalir dalam setiap rumah tangga. Tutup bungkus oleh kuasa darah Yesus Tuhan. Tutup bungkus setiap rumah tangga oleh kuasa darah Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Korapaya sekela lala patakiara rada paya sekera lala paya sekera lala paya se. Kenamalala paya rapaya se. Terima kasih Yesus. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat siang hari ini. Kami bersyukur buat hadirat-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat lawatan-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat cinta-Mu bagi hidup kami dan bagi keluarga kami. Kami percaya tidak ada satupun umat-Mu yang dilewati. Semuanya dilawat kasih karunia Tuhan. Terima kasih, mari mengucap syukur. Mengucap syukur, katakan terima kasih untuk suami. Terima kasih buat istri. Terima kasih buat anak-anak. Terima kasih untuk orang tua. Terima kasih Tuhan buat pribadi-pribadi luar biasa yang Tuhan titipkan dalam hidupku, untuk aku bergaul, berinteraksi dengan mereka, menjadi kekuatan penghiburan bagi mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Setiap pribadi di tempat ini harus berfungsi menjadi penghibur dan menenangkan hati, menjadi kekuatan, menjadi supporter yang luar biasa bagi keluarga, pun bagi komunitas di mana kita bersama-sama bergandengan tangan sebagai keluarga GBI Jemaat Narwastu Mujizat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, kami mengucap syukur. Sebelum kami meninggalkan tempat ini, kami memerlukan berkat-Mu. Kami mengadakan wajah kami Tuhan, mengangkat iman percaya kami. Kami tahu dan kami yakin apapun juga yang kami minta dengan kepercayaan di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah menerimanya. Umat-Mu sudah menerima pemulihan keluarga yang datang daripada-Mu. Umat-Mu sudah mengalami kasih surgawi-Mu. Berkat-Nya curahkan, biarlah terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan kuat kuasa Rohul Kudus menyertai kita semua, memberkati kita semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkati keluargamu, diberkati suamimu, diberkati istrimu, diberkati anak-anakmu, diberkati orang tua dan mertuamu, diberkati segenap kesehatanmu, dibuatnya berhasil segala yang engkau lakukan dengan tanganmu. Apapun yang engkau kerjakan, Tuhan membuat berhasil, bahkan berlimpah-limpah. Anggur dan madu dan susu berlimpah-limpah di dalam setiap pekerjaan
perbukaan tanganmu. Engkau diangkat menjadi kepala dan bukan ekor, dan anugerah kasih setia kebahagiaan terus melimpah dalam hidup kita semua. Setiap kita percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.